Oke, kembali lagi di channel Taman Kayu. Di video kali ini saya mau bahas tentang gerinda ya. Dan buat teman-teman yang sudah punya jam terbang tinggi dan sudah menguasai tentang pengetahuan power tools, mungkin bisa skip aja ya. Ini buat teman-teman atau buat kalian yang masih awam ya dengan peralatan ataupun dengan power tools gitu ya, dengan alat-alat mesin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, alat ini biasa disebut mesin gerinda atau kalau dalam bahasa Inggris adalah angle grinder. Ini salah satu alat multifungsi, banyak kegunaannya. Bisa untuk mengamplas, menggerinding, memotong besi, memotong kayu, dan beberapa material lain. Kita tinggal mengganti cakram ataupun pisau dari gerinda ini ya. Kemudian kita gunakan menurut keperluannya. Kalau kita mau memotong besi, kita gunakan resibon seperti ini ya. Kemudian kalau memotong keramik, menggunakan pisau keramik. Dan ada juga yang pisau gerinda model gergaji atau circular saw itu khusus untuk memotong kayu. Akan tetapi untuk yang terakhir ini saya tidak merekomendasikan ya, kecuali kalau kalian terpaksa, dan itu juga harus ada adaptornya. Nah, meski begitu kalian harus tetap ekstra hati-hati ya saat bekerja menggunakan alat gerinda atau mesin gerinda seperti ini, karena resiko terjadi kecelakaan kerja itu sangat tinggi. Di antara banyak jenis power tools, gerinda ini adalah salah satu peralatan ataupun alat mesin yang mempunyai tingkat resiko kecelakaan yang lumayan tinggi ya, setelah mesin trimmer, mesin router, atau juga circular saw. Nah, untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan terjadi kecelakaan kerja, perlu kita pelajari ya, kita pahami cara kerja alat yang satu ini. Kita bisa lebih dulu mengenal bagian-bagian di alat ini ya, dan juga mengenai ataupun mengetahui fitur-fitur yang ada pada mesin gerinda ini. Oke ya, jadi apa-apa saja yang ada pada mesin atau di sebuah mesin gerinda ini, kita harus mengenalinya terlebih dahulu ya, sebelum kita bisa untuk menggunakannya. Untuk bagian yang pertama, kita mulai dari as dulu ya. Ini adalah as gerinda untuk memasang cutting wheel ataupun pisau gerindanya. Kemudian ini adalah gearbox ya, gearbox. Kemudian di dalam gearbox ini terdapat mekanisme gear yang menghubungkan atau terhubung dengan armatur di dalam bodi ini ya, seperti itu. Kemudian setelah armatur berputar, gear juga berputar sehingga memutar cakram di luar ataupun pisau yang ada di luar gerinda ini. Nah, kemudian ini adalah di bagian bodi seperti ini ya, untuk bagian bodi. Kemudian ini adalah tempat untuk mengganti karbon brush ya. Kemudian di sini ada fitur handle ya, untuk memasang handle tambahan. Kemudian di sini kita lihat ada handle di belakang ya. Dan ini adalah switch on off-nya atau saklarnya. Kemudian di sini adalah bagian kelistrikan di dalam ini yang keluar dengan kabel yang nanti akan dihubungkan ke sumber listrik. Oke, seperti itu ya untuk bagian-bagian gerindanya. Dan untuk fitur-fitur yang lain, ini ada
spindle lock. Ini sebuah bagian juga ya dari sebuah gerinda untuk mengganti pisau gerinda ataupun cakram gerinda ini. Kemudian ada fitur di sini, ini adalah dimmer ya. Ada yang disertai dengan dibekali dengan dimmer seperti ini, ada yang tidak. Oke, mungkin itu ya untuk bagian-bagian yang bisa kita kenali pada sebuah mesin gerinda. Nah, kemudian untuk menggunakan mesin gerinda ini, usahakan saat kalian memotong sesuatu, khususnya besi ya, itu usahakan cakram ataupun cutting wheel yang kalian gunakan itu selalu berada di titik sini ya, karena itu adalah titik keseimbangan yang penuh ya. Jadi jangan terlalu mundur ataupun maju ya, karena itu nanti akan berakibat kickback kalau tangan kalian ataupun mesin yang kalian gunakan itu sedikit bergoyang. Sedikit saja bergoyang itu akan menyebabkan kickback, atau bisa juga karena faktor benda kerja, benda yang kalian kerjakan itu panjang, kemudian saat kalian potong itu ada kemungkinan benda kerja itu menjepit cutting wheel ataupun menjepit gerinda yang sedang kalian gunakan, sehingga itu sangat berbahaya sekali ya, karena tangan kita pasti kalah dengan tenaga gerinda. Jadi ketika gerinda cutting wheel ataupun pisau gerinda kita terjepit, itu akan menyebabkan kickback dan kita tidak akan tahu ya larinya si gerinda ini kemana. Itu karena cutting wheel ataupun pisau gerinda yang terjepit tidak bisa berputar, sehingga bodi gerindanya yang berganti untuk bergerak, dan itu akan membanting tangan kalian. Dan saat itu kita tidak tahu arah gerindanya itu akan bergerak kemana, dan itu sangat berbahaya sekali, apalagi kalau yang kita gunakan itu cakramnya tajam ya, seperti untuk yang bergigi seperti circular saw itu ya. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Jadi buat kalian yang masih awam ataupun jarang sekali menggunakan mesin seperti ini, usahakan untuk blade guard itu harus terpasang ya. Kalau untuk handle sih itu menyesuaikan ya, kalian lebih nyaman yang mana, lebih nyaman menggunakan handle atau tidak. Tapi yang saran saya, ketika masih awam, dalam artian jarang menggunakan power tools, maka kalian setidaknya harus memasang blade guardnya itu ya. Nah, tips ketika kalian memotong sebuah benda kerja supaya cutting wheel ataupun blade-nya itu tidak terjepit ya, pisaunya tidak terjepit. Jadi kalian pegang di sini, bisa menggunakan klem, bisa menggunakan alat apa yang bisa menstabilkan benda kerja ini. Kemudian di bagian sini jangan sampai ada penghalang-penghalang apa gitu ya, supaya ini nanti ketika sudah terpotong itu langsung terpisah gitu ya, tidak nyangkut, sehingga ketika kalau di sini banyak benda, misal ini dipotong di sini, ini nyangkut gitu, posisinya ini yang akan turun, jadi blade-nya itu ataupun pisau keramiknya itu akan terjepit. Nah, ketika kita potong seperti ini, kemudian di sini banyak benda dan tidak kosong gitu, seperti itu tadi ya, ini yang bagian sini akan nyangkut, kemudian di sini turun, sehingga blade ini akan terjepit ya, cakramnya terjepit, kemudian terjadi kickback. Ini bisa lari ke sini ataupun ke sana gitu ya, kita nggak tahu untuk arahnya itu akan kemana. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk atensi kalian.
Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi, bisa menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk atensi kalian. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.